Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran termokimia untuk kelas 11 IPA. Perhatikan ilustrasi gambar ini. Seorang anak sedang membakar kayu dan apinya dipakai untuk memanaskan wadah teko yang berisi air. Di sini ada perubahan energi dan transfer energi. Kayu yang dibakar mengeluarkan panas, melepaskan energi, melepaskan kalor. Panas tersebut diserap oleh teko yang berisi air, dan semakin lama teko ini akan semakin panas dan airnya akan mendidih. Jadi kayu melepaskan panas, kayu yang dibakar melepaskan panas, dan panasnya diserap oleh teko. Ada perpindahan panas di sini. Nah, dari ilustrasi tersebut kita akan menjelaskan materi pada bahasan termokimia ini, di antara yang terlihat pada gambar tersebut. Yang pertama, definisi termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi, perubahan kalor atau perubahan panas. Berdasarkan asas kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan oleh manusia. Yang dapat dilakukan oleh manusia hanyalah mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk yang lain. Peristiwa seperti ini merupakan penerapan hukum pertama termodinamika terhadap peristiwa kimia yang disebut dengan termokimia, yaitu yang membahas tentang perubahan kalor, perubahan panas atau perubahan energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Selanjutnya, bentuk-bentuk energi. Beberapa bentuk energi yang dikenal, di antaranya ada energi kalor, energi kimia, energi kinetik, energi cahaya, energi bunyi, energi mekanik, dan lain sebagainya. Energi yang akan kita bahas adalah energi internal. Setiap sistem atau zat mempunyai energi yang disimpan di dalamnya. Energi tersebut dikenal dengan energi internal. Energi internal dibedakan menjadi dua. Yang pertama energi kinetik, yang kedua energi potensial. Energi kinetik, energi yang terdapat di dalam materi yang bergerak, atau energi karena pergerakannya. Energi potensial, energi yang terdapat pada materi yang tidak bergerak atau bukan karena pergerakannya, karena potensial yang dimilikinya. Selanjutnya ada sistem dan lingkungan. Sistem, sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Kalau bahan-bahan kimia adalah zat-zat yang kita reaksikan, itu namanya sistem. Lingkungan, sesuatu yang membatasi sistem atau di luar sistem. Kalau misalkan kalian mereaksikan bahan-bahan kimia di laboratorium, maka bahan-bahan kimianya adalah sistem, wadahnya adalah lingkungannya, keadaan sekitarnya selain bahan-bahan kimia itu merupakan lingkungan. Suhu ruangan, pencahayaan ruangan, kelembaban ruangan, termasuk orang yang melakukan praktikum adalah lingkungannya. Suatu sistem dapat menyerap energi dari lingkungan, atau sistem tersebut dapat melepaskan energi ke lingkungan. Jadi kalau mereaksikan bahan-bahan kimia, sebenarnya ada energi yang terlibat di dalamnya. Entah bahan kimia tersebut melepaskan energi atau menyerap energi.
Perhatikan ilustrasi gambar tersebut, di mana Na dilarutkan ke dalam air. Na dan airnya merupakan sistem kimia. Dan gelas, udara, dan lain-lain adalah lingkungannya. Interaksi antara sistem dengan lingkungan dapat berupa pertukaran materi atau pertukaran energi. Natrium ketika dimasukkan ke dalam air akan terjadi reaksi kimia, di mana akan dihasilkan gas hidrogen, dan gas hidrogennya akan terbakar. Akan terlihat adanya api pada permukaan air ini. Api ini akan melepaskan panas ke lingkungan. Atau mungkin karena logam natriumnya banyak yang dimasukkan dalam air, akan timbul ledakan seperti ini. Nah, ketika terjadi seperti ini, ada transfer energi dari sistem ke lingkungan, juga ada transfer materi. Materinya berpindah dari sistem yang ada di dalam gelas ini ke lingkungannya. Berhubungan dengan tersebut, ada yang namanya macam-macam sistem kimia. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, ada sistem terisolasi. Sistem terbuka itu merupakan sistem yang di dalamnya terjadi pertukaran energi dan pertukaran materi antara sistem kimia dengan lingkungan. Karena wadah ini dibuka, maka panasnya bebas keluar. Energinya bebas terjadi penguapan. Materinya bebas terjadi penguapan. Kalau dalam wadah tertutup seperti ini, maka energinya yang dapat keluar melalui wadah ini. Jadi wadah ini akan terasa mungkin lebih panas, karena bahan kimia ini melepaskan kalor, tapi materinya tidak dapat keluar karena memang tertutup. Jadi namanya sistem tertutup. Yang keluar, yang terjadi interaksi sistem dengan lingkungan hanya materinya saja. Ada sistem terisolasi seperti ini. Sistem terisolasi, sistem yang materi dan energi tidak terjadi interaksi dengan lingkungan. Misalkan kalian memasukkan air ke dalam termos, lalu termos itu ditutup rapat, maka air yang panas yang dimasukkan dalam termos itu, kalau dipegang wadah termos ini tidak akan terasa panas. Menunjukkan tidak ada interaksi antara lingkungan dengan kalor. Juga materi di dalam termos ini tidak keluar. Itu namanya sistem terisolasi. Kapan dipakai sistem-sistem ini? Sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada yang namanya kalor dan kerja. Misalkan ada sistem kimia seperti ini. Ini sistem kimia. Ketika sistem kimia ini menerima kalor dari lingkungan, misalkan wadah ini dipanaskan, maka sebetulnya dia menyerap energi, menyerap kalor dari lingkungan. Maka sistem ini kalornya bertambah. Dengan kata lain, Q bertambah positif. Selanjutnya, jika sistem ini melepaskan kalor misalnya, maka kalor yang dimiliki oleh sistem ini akan berkurang. Maka Q-nya akan bertanda negatif. Selanjutnya, jika sistem ini melakukan kerja, jadi karena melakukan kerja, misalkan timbul tekanan ini akan menekan bendanya ke atas, itu menunjukkan kerja di sistem itu akan berkurang atau bersimbol negatif. Begitu juga sebaliknya, jika pada sistem ini menerima kerja atau dilakukan kerja, maka sistem ini akan memiliki kerja yang semakin banyak. Dengan kata lain, kerjanya bertanda positif. Itu dikenal dengan hukum termodinamika 1. Setelah mempelajari interaksi sistem dengan lingkungan, ada yang namanya reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm itu reaksi kimia yang kalor mengalir dari sistem ke lingkungan dan tanda reaksinya, delta H-nya negatif. Adapun reaksi endoterm, kalor mengalir dari lingkungan ke sistem dan tanda delta H-nya positif. Misalkan seperti ini. Korek api dibakar dan timbullah api.
Sebetulnya korek api tersebut melepaskan kalor dari sistem ke lingkungannya. Semakin lama kalor karena dilepaskan, maka akan semakin berkurang, semakin habis, sehingga simbol delta H-nya negatif. Adapun es krim itu menyerap kalor dari lingkungannya. Semakin lama semakin banyak kalor yang diserap, sehingga simbol delta H pada es krim ini bersimbol positif. Selanjutnya, perubahan entalpi pada reaksi eksoterm dan endoterm dinyatakan dalam diagram tingkat energi. Dalam bentuk grafik, ke arah sumbu X itu perubahan atau reaksi kimianya, ke sumbu Y itu entalpinya, di mana untuk reaktannya entalpinya ada di sini, untuk produknya entalpinya ada di sini. Reaksi eksoterm terjadi perubahan entalpi dari reaktan yang semula besar menjadi entalpi produk yang semakin kecil. Dengan kata lain, perubahan entalpinya delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan kurang dari 0. Dengan kata lain, perubahan entalpinya simbolnya negatif. Selanjutnya untuk reaksi endoterm, di mana reaktannya semula entalpinya sedikit, mengalami reaksi kimia karena sistem itu menyerap kalor dari lingkungan, maka menghasilkan produk yang entalpinya lebih besar daripada reaktan. Dengan kata lain, delta H-nya H produk dikurangi H reaktan lebih besar daripada 0. Dengan kata lain, delta H-nya simbolnya positif. Secara umum, perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm dapat disimpulkan seperti berikut. Untuk eksoterm, delta H-nya kurang dari 0 atau delta H sama dengan negatif. Karena dari uraian tadi, endoterm delta H-nya positif, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Artinya kalor, artinya sistem melepaskan kalor. Kalau ini lingkungan ke sistem, artinya sistem itu menyerap kalor dari lingkungannya. Untuk reaksi eksoterm, karena melepaskan kalor ke lingkungan, nah, terjadilah kenaikan suhu lingkungan. Kalau yang ini terjadi penurunan suhu lingkungan. Eksoterm biasanya berlaku spontan serta merta. Kalau endoterm biasanya tidak spontan. Nah, apa sebetulnya entalpi itu? Entalpi adalah kalor atau jumlah dari semua bentuk energi dalam suatu zat. Disimbolkan dengan H. Misal entalpi untuk uap air, H dari H2O. Nah, entalpi akan tetap konstan selama tidak ada energi yang masuk atau tidak ada keluar dari sistem itu. Maka besarnya entalpi itu tetap. Besarnya entalpi sebetulnya tidak dapat ditentukan atau susah sekali untuk ditentukan. Yang bisa perubahan entalpi. Entalpi itu sebetulnya jumlah energi yang tersimpan dalam suatu zat pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Setiap terjadi reaksi kimia selalu disertai perubahan entalpi, entah itu reaksi eksoterm maupun endoterm. Perubahan entalpi adalah perubahan kalor yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Simbolnya delta H yang merupakan selisih antara entalpi produk dan reaktannya. Dapat dirumuskan seperti ini. Delta H sama dengan entalpi hasil reaksi atau produk dikurangi entalpi reaktan atau bereaksi. Nah, produk itu di ruas kanan dan reaktan di ruas kiri. Ada yang namanya persamaan termokimia, yaitu reaksi kimia yang dituliskan dengan perubahan kalornya. Untuk reaksi eksoterm misalkan, bisa dituliskan seperti ini. Atau dapat dituliskan seperti ini.
2H2O ditambah O2 menjadi 2H2O, delta H-nya sama dengan negatif. Nah, yang seperti ini namanya persamaan termokimia. Tulis reaksinya, tulis perubahan entalpinya. Untuk reaksi endoterm, misalkan H2O karena menyerap kalor akan dihasilkan gas H2 plus O2. Atau dapat dituliskan seperti ini. H2O berubah menjadi H2 plus O2 dan dia itu menyerap kalor dari lingkungannya. Atau dapat tuliskan 2H2O menjadi 2H2 plus O2, delta H-nya positif. Itu persamaan termokimia. Selanjutnya jenis-jenis perubahan entalpi standar. Ada 5, sebetulnya banyak. Yang dipelajari di SMA ada 5. Yang pertama perubahan entalpi pembentukan standar. Delta H standar F. Yang kedua, entalpi penguraian standar. Yang ketiga, entalpi pembakaran standar. Yang keempat, entalpi pelarutan standar. Yang kelima, perubahan entalpi netralisasi standar. Apa dan bagaimana? Kita simak pada penjelasan berikut. Perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur yang paling stabil pada keadaan standar pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Misalnya nih, perubahan entalpi pembentukan gas CO2 sebesar minus 393,5 kJ per mol. Tentukan persamaan termokimianya. Maka, kita lihat reaksinya dari definisi ini. Pembentukan gas CO2. Yang namanya pembentukan, yang dibentuk itu ada sebagai produk. Terbentuk dari unsur-unsur yang paling stabil. Unsur-unsur penyusunnya apa? Ada C, ada O. C, dia itu yang paling stabil berwujud padat, solid pada suhu kamar, maka ditulis seperti ini. Sedangkan O2 yang paling stabil itu adalah berwujud seperti ini, O2. Gas oksigen. Maka pembentukan persamaan termokimianya seperti ini. Tulislah di sini. Tahan. Minus 393,5. Yang paling umum untuk penulisan persamaan termokimia seperti ini. Untuk ini misalkan, pembentukan H2O sebesar minus 285,5 kJ per mol. Tentukan persamaan termokimianya. Ingat yang namanya pembentukan, yang dibentuk itu ada sebagai produk. H2O liquid. Unsur-unsur penyusunnya di sini ada H2 dan ada O2, ada O, H2O. Maka H yang paling stabil pada suhu kamar, wujudnya H2 seperti ini. Dan fasenya adalah gas. Lalu O paling stabil pada suhu kamar adalah wujudnya O2 seperti ini. Yang berfase gas. Lalu kita harus menyetarakan reaksinya. Di sini berdasarkan definisinya harus 1 nih. Harus koefisiennya 1 mol. Maka yang lain kita sesuaikan. H2 hanya ada 2, sudah sama. O2. Di sini O-nya cuma 1, maka di sini diubah koefisiennya menjadi setengah. Lalu dituliskan perubahan entalpinya. Minus 285,8. Demikian persamaan entalpi pembentukan standar. Ada perubahan entalpi penguraian standar.
yaitu penguraian 1 mol. Jadi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur yang paling stabil pada keadaan standar. Misalkan seperti ini. Tulis persamaan termokimia untuk penguraian gas NO nilai tahannya minus 90,4. Ya tulis. Jadi yang namanya penguraian sebetulnya kebalikan dari pembentukan. Nah, zat itu diuraikan. Maka karena dia diuraikan sebagai reaktan, gas NO berwujud gas diuraikan. Nah, sebagai reaktan. Menjadi unsur-unsur penyusunnya yang paling stabil. Penyusunnya apa? N dan O. N paling stabil itu pada suhu kamar, pada standar katakanlah N2 yang berfase gas. Sedangkan O paling stabil ya O2 pada fase gas. Yang namanya penguraian di sini harus 1 mol. Maka kita sesuaikan. N-nya 1, di sini N-nya 2 ya. Maka di sini beri koefisien setengah. Di sini juga beri koefisien setengah. Tulis delta H-nya. Delta H-nya minus ini. Ya. Selanjutnya misalkan perubahan entalpi penguraian H2O plus 285 kJ per mol. Seperti apa persamaannya? Maka tulis H2O diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya. Apa yang paling stabil? Yaitu H2 berfase gas ditambah O2 berfase gas. Nah, penguraian ingat ini harus 1, koefisien 1. Karena dari definisinya. Hanya ada 2. Oh, sudah sama. O-nya 1 kali 1. 1. Maka di sini masih 2. Berilah di sini koefisien setengah. Maka delta H-nya, karena di soal itu simbolnya positif, ya sudah. Di sini tulis lagi yang bersimbol positif. 285,8. Misalkan ada soal, diketahui delta H pembentukan CH4 minus 84 kJ per mol, maka untuk menguraikan 4 gram CH4 diperlukan energi sebesar titik-titik. Pertama kita tulis reaksinya. Di sini ada data delta H pembentukan untuk CH4. C yang paling stabil, wujudnya seperti itu, H4, H2 ini penyusunnya menjadi CH4. Nah, seperti ini. Namanya pembentukan di sini harus 1, kita sesuaikan ini koefisiennya menjadi 2. Delta H-nya minus 84 kJ per mol. Yang ditanyakan adalah, maka untuk menguraikan 4 gram CH4, sebetulnya reaksi penguraian pertanyaannya. CH4 diuraikan. Nah, menjadi C plus H2. Nah, di sini beri 2. Delta H-nya sekarang, nah, menjadi plus 84. Nah, karena berubah reaksi atau reaksinya dibalik ya. Yang semula produk diubah menjadi reaktan. Yang semula reaktan diubah menjadi produk. Maka delta H-nya berubah tanda. Yang semula minus menjadi plus. Nah, ini untuk entalpi pembentukan standar. Sekarang, untuk menguraikan 4 gram CH4. 4 gram. Ini kan menguraikan 1 mol di sini nih, 1 mol. Kalau 4 gram seperti apa? Cari dulu molnya. Mol dari CH4. Ingat rumus mol. N CH4 sama dengan massa per MR-nya atau BM-nya. Gramnya 4 gram. MR-nya, ingat-ingat, C itu 12, H
H itu 1. Karena hanya ada 4, maka jadi 4 totalnya. 12 ditambah 4, 16. Maka MR-nya 16. Sehingga sama dengan 1/4. Ini. 1/4 mol. Maka di sini bisa dibandingkan. Kalau untuk menguraikan 1 mol CH4 itu plus 84, bagaimana kalau 1/4 mol? Maka untuk reaksi entalpi atau kalor penguraiannya menjadi seperti ini. Plus 84 dikali 1/4. Maka hasilnya 21 kilojoule per mol.